فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengisahkan saat bersama dengan Nabi SAW pada suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki dalam penampilan yang sangat bagus. Disifati oleh Umar dengan beberapa sifat. Apa saja sifatnya? Indak ya isnan. Pakaiannya sangat putih, bersih. Terus rambutnya sangat hitam. Terus tidak ada bekas-bekas safar, enggak lusuh, enggak apa. Kadang seorang walaupun naik mobil saja pakai putih, keluar juga lusuh, ya kan? Yang untuk duduk sudah disetrika, kurang sudah kusut. Ya kan? Ini tidak ada ini. Apalagi zaman dulu pakai kuda atau unta. Kena debu, kena pasir. Tapi di daerah-daerah seperti itu, akhwan, diam saja, duduk saja gini aja, kalau beberapa saat sudah banyak kotoran. Apalagi kalau pas musim angin. Kita belajar, tiba-tiba ini harus sering bersihkan kitab kalau pas belajar. Walaupun di kamar, kitab gini nanti tiba-tiba diginikan sudah debunya banyak. Yang keempat, sifat yang keempat apa? Tidak ada seorang pun yang mengenalinya dari mereka-mereka yang duduk di situ. Tayyib, ahsan. Ini sifat laki-laki tersebut yang hakikatnya adalah Jibril. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Tayyib. Dhamir pada rukbatayhi yang pertama itu kembali ke siapa? Indak ya Muhammad Sidarto. Makna dari fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maknanya bagaimana? Yang mana? Yang pertama, maka dia menyandarkan rukbatayhi. Kembali ke siapa ini? Jibril. Yaitu Jibril tersebut menyandarkan kedua lututnya ila rukbatayhi, kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditempelkan lututnya. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Maknanya dan Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang rajih, yang kemarin kita bahas. Dari mana kita merajihkan bahwasanya dhamir pada fakhidhaih adalah kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indak ya Hudzaifah. Dari riwayat-riwayat yang lain, karena secara tegas dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Jibril meletakkan telapak tangannya di
rukbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di lututnya Nabi, menunjukkan paha yang dimaksud pun adalah apa? Bagian paha yang dekat ke lutut. Jadi tangannya diletakkan gini, menunjukkan kedekatan yang sangat, dan juga menunjukkan hay'ah. Kalau seorang memperhatikan itu hay'ah mengajari. Karena memang hakikatnya yang mengajari siapa? Yang mengajari itu Jibril. Yang mengajari itu Jibril. Taib. Dan ini juga untuk semakin menarik perhatian mereka-mereka yang hadir. Ini kok aneh teman kan, jadi yulfitun nadhar, membuat apa? Semuanya perhatian ini. Perhatian kepada tingkah laku dari yang ditunjukkan oleh Jibril. Tapi bagaimana cara beliau duduk ini menunjukkan juga apa? Kedekatan yang sangat, dan juga hay'ah, betul-betul konsentrasi tentang apa yang mau diajarkan. Baik. Sekarang kita lanjutkan, akhwan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kita ambil sampai di sini dulu. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Jika seorang berkata, kenapa kok Jibril tidak mengawali dengan salam, tapi langsung memanggil dengan panggilan ya Muhammad? Telah diterangkan oleh para imam, di antaranya yang meneliti riwayat hadis ini secara detail, ikhwan, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dalam Fathul Bari beliau, bahwasanya telah datang dalam riwayat yang lain penegasan bahwa Jibril mengucapkan salam terlebih dahulu. Taib. Telah datang dalam riwayat dia mengucapkan assalamu alayka ya Muhammad. Jadi mengucapkan salam terlebih dahulu. Baik. Sehingga dalam riwayat kita ini, dalam riwayat Muslim, dia disebutkan itu adalah tasarruf dari para perawi, dari sebagian perawi. Di mana-mananya meriwayatkan terkadang apa? Terkadang ada yang diringkas. Taib. Terkadang ada yang diringkas. Adapun salam ada pada riwayat yang lain, sehingga kita tetapkan bahwasanya Jibril pun mengucapkan salam terlebih dahulu. Bahkan ikhwani fillah, dalam riwayat Nasa'i dari hadis Abi Hurairah dan Abi Dzar, ditegaskan hatta sallama min tarafil bisat. Faqala assalamu alayka ya Muhammad, faradda alaihi salam. Sampai Jibril mengucapkan salam dari dari ujung ujung bisat, yaitu alas yang dihamparkan, alas duduk para sahabat saat itu. Kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Muhammad. Sebagian mengambil istimbat bahwasanya seorang yang masuk, ikhwan, dia salam secara umum terlebih dahulu untuk semua yang hadir. Kemudian kalau ingin bertemu dengan salah satu orang dan dia mengkhususkan salam lagi, itu sesuatu yang masyru'. Pada jamaah misalnya, ketemu jamaah, assalamu alaikum.
kemudian dia menuju ke satu orang yang dituju, yang dikhususkan, kemudian dia mengucapkan assalamu alayka ya akhi atau assalamu alaikum ya fulan, ini masyru'. Taib, disyariatkan. Dan untuk melengkapkan bagaimana terus dengan salam ketika seorang masuk ke majelis ilmu atau masuk ke orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah dan seterusnya. Setelah kita singgung dulu akhwani fillah bimbingan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya dalam kondisi demikian pada majelis ilmu, adapun kalau dalam Jum'ah tidak perlu salam karena akan mengganggu yang lain yang saat itu mereka diwajibkan untuk mendengarkan khutbah, kecuali kalau dia salamnya kepada khatib. Kalau salamnya kepada khatib tidak masalah, khatib kemudian menjawab salamnya, tapi ini tetap saja menimbulkan gangguan. Adapun ke majelis ilmu, seorang datang masuk, maka adabnya adalah dia salam cukup untuk orang-orang yang dekat dengan dia, yang dia mau duduk di situ. Salam ke kanan kirinya. Adapun salam keras, itu terkadang menimbulkan menimbulkan gangguan baik kepada yang berbicara, karena seorang berbicara itu ketika terpotong untuk itu terkadang jadi tidak nyambung, jadi lupa apa yang mau disampaikan tadi. Maka untuk menghindari itu, di antara adab dalam masuk ke majelis ilmu, ketika mau salam, ya duduk, setelah salat salam kepada orang-orang yang dekat di samping kanan kirinya tanpa menimbulkan keributan. Tapi kita kembali ke hadis Jibril ini. Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abi Dzar ini jelas akhwan Jibril mengucapkan salam. Baik. Dan dalam riwayat Matar Al-Warraq disebutkan bahwasanya Jibril meminta izin untuk mendekat. Udnu. Adnu ya Rasulullah, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Meminta izin untuk mendekat, kemudian mendekat sampai pada posisi terakhir yang disebutkan dalam hadis kita, yaitu sampai menempelkan kedua lutut beliau di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi di sini dipetik dari riwayat tersebut disunnahkannya salam ketika bertemu. Ketika mau menemui seseorang. Adapun panggilan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut namanya, akhwan, taib. Ini di antara hikmahnya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Arada bidzalika ta'miyah fa sana'a sani'al a'rab. Bukan berarti di situ petik di antara adab menyebut Nabi dengan namanya ini tidak, bahkan itu dilarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengan salah satu pengkhususan akhwan di antaranya umat ini, yaitu kita semua tidak boleh memanggil beliau dengan namanya. Tapi panggil dengan dengan panggilan kenabian atau kerasulan. Ketika memanggilnya, jangan dipanggil seperti kita memanggil teman-teman kita biasa. Apa dalilnya? Indak Zakaria. Larangan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan langsung, wahai Muhammad. Ahsanta. Qaulullah tabaraka wa ta'ala fi suratin Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan untuk Rasul di antara kalian itu seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ini di antara adab khusus ketika seorang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil Nabi Muhammad, saat itu
sahabat dilarang manggil secara langsung ya Muhammad. Nah, tapi panggillah dengan panggilan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Nah, ini ketika memanggil. Adapun ketika mengkhabarkan, pengkhabaran, terkadang kita dapati sebagian sahabat mengungkapkan dengan apa kunyahnya atau menyebut namanya. Nah, seperti misalnya, Ausani Khalili. Taib, penyebutan bahwasanya beliau adalah apa? Orang yang sangat dia cintai. Taib. Adapun di sini kenapa kok Jibril malah menyelisih adab tersebut? Dia langsung memanggil dengan ungkapan ya Muhammad. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, karena apa? Diinginkan dengannya takmiyah. Ya, takmiyah yaitu untuk menutupi jati dirinya sehingga apa? Melakukan perbuatan seperti perbuatan A'rab, perbuatan orang-orang Badui. Orang-orang yang apa? Belum mengenal dari sisi adab. Jadi seakan-akan orang jauh, belum mengenal, lama duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga langsung memanggil ya Muhammad. Dan beberapa hadis ya, ketika orang Badui datang ya panggilannya adalah ya Muhammad. Demikian pula kadang Yahudi maupun Nasrani, mereka tidak mau memanggil dengan panggilan kerasulan. Nah, Jibril memanggil dengan panggilan ini tadi hikmahnya karena ingin apa? Ta'miyah, untuk menutupi jati diri aslinya. Sehingga di sini juga untuk semakin apa? Semakin membuat yang hadir apa? Perhatian lebih. Ya, perhatian lebih, sesuatu yang tidak biasa. Baik. Ya, kemudian beliau mengatakan akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi SAW menjawabnya dengan apa? Dengan rukun-rukun Islam yang menjadi apa? Menjadi pilar-pilar pokok untuk tegaknya keislaman seseorang. Adapun makna Islam itu sendiri akhwan secara taib istilahi, dan secara lugawi, dari mana lugawi ikhwan al-Islam taib adalah al-istislam wal inqiyad. Ini makna asalnya, yaitu berserah diri dan tunduk. Itulah Islam. Nah, dari makna lugawi tersebut kemudian disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala makna Islam secara syar'i yang masyhur yang disebutkan dalam Thalathatul Usul. Maka ini yang hendaknya dipahami dan diingat-ingat. Abdul Razak sebelum pergi jawab dulu. Baik. Apa makna Islam secara istilah syar'i? Maknanya al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini diingat-ingat, teman. Ketika ditanya hakikat Islam itu apa? Yaitu istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Pada ketiga jenis tauhid, yaitu tauhid apa saja? Indak ya Abdurrahman. Tauhid ada 3 jenis, apa saja? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tayyib, ahsanta. Nah, pada ketiga jenis tauhid ini, semuanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Namanya tunduk tidak taat, ya tidak betul. Tapi inqiyad, dia tunduk pada Allah dengan mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
kalau berupa perintah. Kalau berupa larangan maka dengan menjauhinya. Ini hakikat inqiyad. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Nah, seorang mengaku beragama Islam maka harus memahami hakikat Islam ini dan mewujudkannya. Naam. Dan Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam tentang Islam, beliau sebutkan dengan pilar-pilar yang menegakkannya. Nah, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya perkara yang disebutkan tersebut harus ada jika seseorang ingin Islamnya tegak. Nah, yang kemudian dikenal apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Di sini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya seseorang terkadang ketika ditanya tentang suatu hal, seorang harus melihat-lihat apakah dia ini yang dibutuhkan ketika bertanya tentang sesuatu itu diberi jawaban tentang hal-hal pokok yang menyusunnya, ataukah diberi definisi secara hakikatnya. Karena dalam menerangkan keadaan suatu hal, seorang harus melihat kondisi yang dibutuhkan penanya. Yang dibutuhkan penanya. Dan Nabi SAW melihat bahwasanya pertanyaan tersebut, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Yang sangat dibutuhkan oleh para sahabat adalah apa? Berkaitan dengan rukun-rukunnya. Ya, dengan rukun-rukunnya. Yang disitulah terbuahkan amal. Maka beliau menjawab dengan 5 rukun pokok dari rukun-rukun Islam. Taib. Yang diawali dengan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun yang pertama. Engkau mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan engkau mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi rukun yang pertama adalah 2 kalimah syahadah. Taib, yang wajib seorang Muslim mengetahui maknanya. Taib, mengetahui maknanya. Makna persaksian diri asyhadu an la ilaha illallah, dia harus tahu maknanya. Kemudian tahu rukun yang harus diwujudkan pada persaksian la ilaha illallah. Ada berapa rukun ibrar pada la ilaha illallah? 2, yaitu apa? Yang urut apa dulu? Penetapan dulu atau penafian dulu? An-nafyu wal itsbat, penafian dulu, yaitu an-nafyu pada la ilaha, itsbat illallah. Ini 2 rukun la ilaha illallah. Dia tiadakan semua sesembahan, kemudian ditetapkan bahwasanya yang hak itu hanya Allah semata. Demikian pula yang harus diingat di sini, ikhwan, tentang syarat-syarat agar persaksian la ilaha illallah seseorang itu diterima. Apa syarat la ilaha illallah? Sehingga ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu diterima secara zahir juga secara batin. Abah Ilyas masih ingat? Taib. Syaratnya 7, kawan. 6. Bagaimana telah kita lewati dulu. Yaitu yang pertama, ilmun, harus mengilmui makna la ilaha illallah tersebut. Karena bagaimana seorang bersaksi tanpa mengilmuinya? Makanya Allah perintahkan untuk mengilmui secara tegas. Fa'lam, ilmuilah annahu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yakin. Harus yakin kalau
mengucapkan la ilaha illallah tapi ragu-ragu tidak diterima. Apa dalilnya harus yakin, Rifki? Baik. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu di surat Al-Hujurat. Wajib untuk apa? Untuk yakin, tidak boleh ada keraguan. Kemudian yang ketiga, sidqun, harus jujur. Tidak boleh berbohong. Ini untuk mengeluarkan orang-orang ahlun nifaq yang mengatakan lisannya la ilaha illallah tapi hatinya membohongi. Apa dalilnya harus sidq dalam persaksian la ilaha illallahnya? Indak ya Ismail. Taib, ayat di awal-awal Al-Ankabut, Alif Lam Mim, hasiban nasu ayyuqalu, nam hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Taib, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Taib, yang menjadi imrah adalah kejujuran. Juga dalil-dalil tentang jujur, karena dusta itu tidak dianggap. Dan semua dalil celaan orang-orang ahli nifaq. Kemudian ikhlas. Yang keempat harus ikhlas. Apa dalil yang mengharuskan ikhlas? Nah, ketika seorang bersaksi kalau dia tidak ikhlas tidak bermanfaat. Ini sangat mudah. Apa dalilnya? Semuanya hafal insyaallah. Indak ya ibadah. Naam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengikhlaskan amalannya semuanya untuk Allah. Di antara amalan pokok ya la ilaha illallah. Nah, juga datang dalam nas. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalisan min qalbih. Tayyib. Itu dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Naam, dakhalal jannah. Atau as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ilmun, yakin, sidq, ikhlas. Kemudian qabul, harus menerima konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, karena kalau mengucapkan la ilaha illallah tidak menerima konsekuensinya, maka tidak diterima. Apa konsekuensi dia mengucapkan la ilaha illallah, Faris? Yang ditolak oleh orang-orang kafir. Yaitu untuk meninggalkan semua kesembahan selain Allah. Ini yang tidak dimaui. Yang orang-orang kafir tidak mau melakukan konsekuensinya. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Berkonsekuensi meninggalkan semua peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kabul, kemudian inqiyad, tunduk. Nah, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala kalau mau mengucapkan la ilaha illallah dan diterima ucapannya ini. Kemudian mahabbah, mencintai kalimat tersebut, tidak membencinya. Karena tidak berfaedah akhwan seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi membenci Allah Subhanahu wa taala.
dan membenci agamanya. Makanya terkandung dalam syarat mahabbah ini yaitu kita harus membenci musuh-musuh Allah. Mengakui mencintai Allah, tapi kok mencintai musuh-musuh Allah, ini pengakuan benar atau salah, Iqmal? Salah. Kalau engkau mencintai Allah dan mencintai la ilaha illallah, berarti konsekuensinya harus membenci musuh-musuh Allah dan membenci kesyirikan. Makanya terkandung dalam syarat mahabbah, ikhwan, yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahli. Sehingga sebagian ulama menyebutkan 7. Kenapa? Karena bara'ah dari syirik sudah masuk. Tapi sebagian yang lain menyebutkan 8. Karena sebagian manusia kurang memahami bahwasanya bara'ah itu sudah masuk, sehingga dikhususkan agar lebih menekankan. Nah, menekankan kembali bahwasanya harus berlepas diri dari kesyirikan. Baik, apa saja Muhammad Aceh? 7 syarat ini. Besok ya. Baik, besok saja. Berdiri. Nah, baik, harus lancar. Adapun persyahadatan Muhammadur Rasulullah, ikhwan, mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul mengakui bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada kita semua dan telah menyampaikan semua yang diamanahkan kepada beliau. Sehingga konsekuensinya ketika kita mengaku Muhammadur Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ini juga telah kita lewati dalam salah satu usul. Maka diingat-ingat 4 konsekuensi dari apa? Syahadatul Rasul. 4 kewajiban, 4 konsekuensi sama. Ketika kita mengakui Muhammad adalah Rasul kita, apa saja tadi? Nah, Akmal, ini harus dihafal besok ya. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, harus mentaati perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan khabar-khabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi semua yang dilarang oleh beliau dan membencinya. Yang dilarang harus kita jauhi dan kita benci, kan? Baik, harus ditumbuhkan pada diri kita kebencian sehingga bisa menjauhinya secara sempurna. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat beliau, yaitu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diingat-ingat, yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin harus pahami ini berkaitan dengan 2 kalimat syahadah. Syahadatut tauhid, dia pahami maknanya dan syarat-syaratnya untuk dia penuhi, dan syahadatul Rasul, dia pahami maknanya serta konsekuensinya, agar sempurna persaksian dia, bukan persaksian di mulut saja, tapi betul-betul dia persaksian yang hakiki secara zahir maupun batin. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tuqimas shalah, dan engkau tegakkan salat. Nah, dalam sebagian riwayat hadis ditekankan as-salatal maktubah. Nah, yang diperintahkan dan dijadikan sebagai rukun Islam adalah menegakkan salat al-maktubah, yaitu salat yang diwajibkan. Karena kewajiban itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah maksudnya, sebagaimana dalam ayat. Naam,
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Maka yang diistilahkan dengan as-salawatul maktubah. Dan salat yang 5 waktu ini ikhwan merupakan ibadah badan yang sangat agung, merupakan rukun yang kedua yang sangat banyak digandengkan. Naam, dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini wa tuqimah, dan engkau menegakkan salat. Didatangkan ikhwan dalam bentuk fi'il mudhari' yang memiliki kandungan makna tajaddud dan istimrar, sehingga dituntut untuk engkau betul-betul terus-menerus menunaikan salat wajib tersebut, tidak sesekali kemudian berhenti, tidak. Tapi untuk engkau betul-betul menunaikannya secara terus-menerus. Wa tuqimas shalah. Dan insyaallah nanti akan semakin kita ketahui baik itu keutamaan perkara ini dan kedudukannya ketika kita sampai pada kitabus shalah dalam Sahih Muslim. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau tunaikan zakat. Tu'tiya maknanya sama dengan tu'ti, dengan ta', dari a'ta yu'ti. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan al-ita. Nah, untuk mengisyaratkan bahwasanya untuk menunaikan zakat tersebut tidak mungkin bisa tercapai kecuali kalau dia memiliki. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Ethiopi rahimahullah, wa 'abbara bil ita isyaratan ila annahu la budda minat tamlik. Karena tidak mungkin berzakat kalau tidak memiliki. Taib, jadi menunaikan zakat dari harta yang dia miliki yang secara syar'i memang wajib ditunaikan zakatnya. Dan perinciannya pada kitabuz zakah insyaallah taala. Dan zakat itu sendiri akhwan, dari si maknanya sebenarnya kalau seorang tahu dari maknanya saja akan bersungguh-sungguh dalam upaya menunaikannya, karena hakikat zakah adalah an-nama wa ziyadah, ini makna asalnya. Secara bahasa az-zakah an-nama wa ziyadah, yaitu tumbuh dan bertambah. Isyarat ikhwan bahwasanya seorang ketika menunaikan zakat hartanya itu adalah untuk semakin menumbuhkan dan mengembangkan harta tersebut, hakikatnya tidak mengurangi. Dan ini bisa kita pahami dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi akhirat. Seorang menunaikan zakat akan semakin menambah harta simpanan dia di sisi Allah, karena itulah harta dia yang hakiki. Kemudian yang kedua dari sisi dunia, dengan berzakat akan semakin menambah keberkahan hartanya. Juga makna yang lain akhwanifillah dari zakat, yaitu dari tazkiyah, yaitu pensucian. Karena dengan zakat akan akan membersihkan harta yang dia miliki dari dari bagian yang seharusnya dimiliki orang-orang fakir dan miskin. Karena pada harta kita ada bagian milik orang-orang fakir dan miskin yang harus dikeluarkan. Baik. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, yang insyaallah perinciannya juga pada kitabus siyam. Dan yang terakhir, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan al-bait yang dimaksud di sini yaitu Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah. Engkau berhaji ke Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah yang mulia, berhaji ke sana. Meniatkan untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia itu. Karena al-hajju ya kawan, makna secara bahasa adalah al-qasdu,
yaitu menuju. Taib, itu al-hajju, yaitu menuju suatu tempat yang diagungkan. Sehingga dari makna bahasa ini diambil keselarasan dengan makna syar'i. Dikatakan oleh para ulama, haji adalah al-qasdu ila baitillahil mu'azzam fi waqtin makhsusin li fi'li ibadatin makhsusah, yaitu dia menuju ke rumah Allah yang diagungkan pada waktu yang dikhususkan. Waktunya khusus untuk melakukan ibadah yang dikhususkan pula. Yang haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk haji ini kaitkan dengan istita'ah. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk apa? Untuk menuju ke sana dari sisi perjalanannya. Mungkin seorang akan bertanya-tanya, bukankah pada salat, puasa, zakat juga dikaitkan dengan istita'ah, dengan kemampuan? Karena apa? Seorang tidak dituntut ibadah yang tidak dia mampu. Dituntut istita'ah. Istita'ah dalam upaya menunaikan ibadah tersebut. Cuman dalam masalah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan dengan istata'ta ilaihi sabila. Untuk menunjukkan bahwasanya makna istita'ah yang beliau inginkan bukanlah makna kemampuan secara umum yang dituntut atau yang dibutuhkan pada setiap ibadah, tapi kemampuan pada haji itu yang dimaksudkan adalah khusus, yaitu yang Rasulullah SAW telah tafsirkan dengan az-zad war-rahilah. Jadi kemampuan haji yang dimaksud yaitu az-zad war-rahilah, kemampuan dari sisi bekal dan kendaraan. Kemampuan dari sisi bekal dan kendaraan. Adapun kemampuan untuk menunaikan ini memang mencakup semua ibadah. Tapi dalam haji ada tambahan khusus, yaitu az-zad war-rahilah, punya bekal dan punya kendaraan untuk menuju ke sana. Inilah yang dimaksud dalam pengkhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk haji dengan in istata'ta ilaihi sabila. Karena memang haji itu tidak semuanya memiliki kemampuan bekal dan tidak semuanya memiliki kendaraan untuk menuju ke sana. Sehingga pada hadis ini sebenarnya ikhwan, kalau seorang mau memperhatikan juga padanya tanda dari tanda-tanda kenabian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengisyaratkan tentang luasnya cakupan kekuasaan Islam dan meluasnya agama ini di berbagai penjuru negeri, sehingga tidak semuanya mampu untuk melakukan perjalanan menuju ke Baitullah. Makanya diberi pengait, diberi batasan bahwasanya haji itu menjadi rukun Islam yang harus ditunaikan bagi orang-orang yang memang memiliki bekal dan memiliki kendaraan untuk ke sana, atau dengan kata lain memiliki kemampuan. Adapun perinciannya insyaallah pada Kitabul Haji. Tayyib. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.